Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah kabar baik. Hmm, ya, jadi Bang, saya ini rencana eh, ngobrol-ngobrol nih tentang, kan Abang ini kan lulusan sarjana PHI, gelarnya Pendidikan agama Islam. ya SPD kan. Nah, Heeh. Abang kan ini kan eh, sempat masuk tambang ya Kak? Iya, sempat kemarin. Berapa Cuman lama? nggak lama. Berapa Itu lama? kurang lebih 7 bulan. Soalnya kemarin kan saya masuk kerja itu di akhir Desember, tanggal 21. Saya masuk Desember 2019 kemarin. Terus Keluarnya tuh saya resign bulan 7 tanggal 27. Saya baru-baru resign. baru-baru aja berarti ya keluarnya. Iya, baru bulan kemarin. Kan gaji apa namanya, gaji karyawan tambang itu kan lumayan. Nah, kenapa abang ini sudah masuk karyawan, maksudnya sudah masuk di dunia tambang dengan gaji yang lumayan, dan di masa pandemi begini abang memilih keluar? Kenapa tuh bang? Sebenarnya sih kalau masalah keluar itu sebenarnya sudah sejak dulu mau keluar memang. Udah maksudnya pas awal-awal masuk Oh sudah beradaptasi sama lingkungan di sana sebenarnya udah nggak cocok sama sayanya sebenarnya. sudah direncanakan memang ya dari Iya, awal. cuman maksudnya kayak gini nah. Cuman kan katanya orang kan namanya kita baru terjun di dunia kerja, mungkin itu salah satu proses adaptasi kita di lingkungan kerja. Iya. Mungkin memang awal-awalnya kurang nyaman mungkin karena adaptasi sama orang-orangnya kan. Tapi Namanya saya pikir ya mungkin memang ini maksudnya apa cara adaptasinya aja yang agak kurang kayaknya, makanya saya merasa nggak nyaman di awal-awal kerja itu. Tapi lama-lama udah merasa nyaman dan ternyata terkendala masalah sholat lagi hmm, karena lokasi tambang kan di hutan, jadi ya agak susah hmm, masalah sholat. Kayak sholat Jumat sih, kalau kayak sholat fardunya kan bisa di lokasi langsung. hmm, Cuman kan kalau sholat Jumat kan otomatis harus keluar dari lokasi, dan perusahaan itu terbatas dengan sarana, jadi mereka nggak bisa memfasilitasi sepenuhnya buat karyawannya. jadi karena awalnya itu sudah direncanakan karena lingkungannya kurang cocok. Nah, terus Uh-uh. setelah cocok, eh masalah ibadahnya kurang didukung gitu, nah Ya, sarananya. Oh, jadi itu yang menjadi penyebab terbesar abang memilih resign dari pekerjaan tambang gitu ya. sebenarnya sih banyak alasan, cuman Itu ya salah satunya itu. itu yang paling besar lah ya kan. Kalau misalnya mau bicara masalah gaji, ya gaji memang alhamdulillah. Cuman ya ibaratnya kayak gini nah. Cuman kita nggak tahu lah, masing-masing orang kan punya eh, cara berpikirnya sendiri, cara pandangannya sendiri. Kalau saya pikir sih kalau masalah gaji itu nggak terlalu jadi patokan. Kalau misalnya gaji banyak terus tuh ibadah kita susah, lebih baik keluar cari kerjaan yang maksudnya yang nggak apa-apa gajinya sedikit, yang penting ya masalah sholatnya enak, Hmm, nggak terlalu jadi kepikiran lagi tuh nah mau sholat susah mau apa susah. iya, yang penting berkah gitu kan. Hmm, Istilahnya tenang hati. Kan karena kalau kita nggak sholat itu hati itu kayak ya. resah gitu nah. Ya ibaratnya percuma lah banyak gaji tapi Jauh dari Allah. ibadah terlalaikan kan, ya maksudnya ibaratnya rugi lah gitu nah. Heeh. Jadi lebih baik cari yang lain, nggak apa-apa gajinya sedikit, yang penting ibadah nggak terganggu. Jadi eh, awal awal Morrison itu bicara sama orang tua, jadi gimana tanggapannya itu orang tua? Itu pastilah. Soalnya saya itu awal-awal maksudnya sudah nggak merasa nggak nyaman di perusahaan kan, cuman saya masih mikir orang rumah. Mm-mm. Ibaratnya kan nggak ada masalah apa-apa tiba-tiba mau keluar kan kasihan mereka. Maksudnya ibaratnya yang udah
tiap bulan udah ada yang bantuin, kok tiba-tiba Nggak ada. jajan udah enak tapi tiba-tiba mau keluar, kan kasihan juga mereka nih. Jadi karena momennya pas juga, ada alasan yang tepat, ya jadi saya bicara bagus-bagus, saya kasih tau aja kalau misalnya saya mau resign dengan alasan seperti ini. Ya kalau dari orang tua sih yang mana enaknya saya. Kalau saya merasa di situ udah enak atau merasa kurang nyaman terus mau keluar, ya keputusannya ada di saya. Iya sih, emang orang tua itu bakal mengerti asal kita komunikasikan dengan baik gitu. Nah, jadi Iya. namanya kan kita juga sudah besar. Kalau kita bicara baik-baik pasti dia bakal paham orang tua. Tapi Iya. karena kalau kita ngegas, marah-marah, maunya langsung diikuti, ya orang tua bakal marah lah, nggak bakal menerima keputusan kita. Ya sebenarnya sih mereka juga nggak nyuruh, kemarin kan pas baru lulus tuh nggak nyuruh langsung kerja. Maksudnya nggak nyaranin bilang kerja ya kayak gini, nggak. Karena saya sendiri ibaratnya kan udah lulus masih diam di rumah, ya sudah nyari-nyari kerja dulu sambil nyari-nyari pengalaman. Ya ternyata memang dunia kerja itu keras. Ya keras, nggak seperti yang kita bayangkan sebelum tidak kerja. Udah kayak kuliah itu masih sebagian sepertiga Itu belum ibaratnya kesusahan. kalau kuliah itu masih apa ya, yang belum dapat realnya sih kok. Karena kalau di dunia kerja itu kita otomatis kayak ketemu orang-orang, mohon maaf ya, maksudnya dari segi pendidikan sudah pasti beda. Kadang kan ada yang beda. Nah habis itu pola pikirnya, sukunya beda. Kalau di kuliahan kan ya memang kita kan anak-anak kampus, ya pasti ibaratnya satu pandangan kurang lebih seperti itu. Tapi kalau di dunia kerja beda lagi orang-orang. Agamanya juga beda. Iya. Dan apa lagi dunia perkuliahan itu rata-rata umurnya itu sama semua itu. Nah, Ya, kurang lebih lah. misalnya angkatan ini umurnya 20 semua kayak gitu rata-rata. Jadi ya untuk pengalaman rata-rata masih sama. Beda halnya dengan kalau di dunia kerja. Kan ada yang sudah beristri, sudah beranak, umurnya 40, 50 dan seterusnya kayak gitu. Sama juga kalau di kerja tambang itu, maksudnya mohon maaf ya, ini khusus di kerja tambang. Karena mungkin di lapangan, jadi guyonnya itu kadang bercandaannya, kita itu kalau misalnya nih ya, kita nggak bisa, maksudnya nggak terbiasa menghormati orang lain, pasti kita terbawa suasana candaan yang nggak mandang lagi, mau tua mau muda kena semua. Ibaratnya bercandanya itu bukan bercanda kayak kita anak-anak kampus kayak ketawa biasa kayak ngolok-ngolok dikit lah. Mereka nggak kayak gitu lagi, tapi parah banget. Maksudnya ibaratnya kalau kita yang jarang ngomong kayak gitu, kita maksudnya bahasa itu nggak layak lah dikeluarkan buat orang yang udah lebih tua dari kita. Biasanya di tambang tuh nggak mandang itu lagi sudah. Bahkan gitu. Apalah bisa jadi dendam sendiri kan. Iya sebenarnya sih nggak layak. Itu nggak layak banget sebenarnya. Soalnya ibaratnya siapa ya? Nggak usah lihat anunya lah, nggak usah lihat jabatannya, tapi dari segi usia kita udah beda jauh. Otomatis kan yang tua ya pastinya harus lebih dihormati. Tapi kalau di dunia tambang tuh gak ada istilah. Jadi ya kadang pas saya pertama kali masuk tuh ya kayak kaget juga. Cuman ya itu apa, berusaha untuk memaklumi kalau mereka. Tapi mereka sih jarang bercanda sama saya kalau yang maksudnya yang rada-rada kurang ajar gitu kan. Soalnya saya nggak pernah meladeni kalau ada canda-canda kayak gitu. Biasanya kalau apa ya, kalau kita diam itu orang kayak dia lebih segan. Kalau kita sering canda-canda, kadang teman itu toksik. Iya, beracun mulutnya. Iya, dan juga di sana itu biasanya ya kalau misalnya nih ada yang usianya di atas kita, biasanya kita manggil mas atau enggak pak kan, itu bahasanya sopan santunnya lah, buat menyapa yang lebih tua. Tapi kalau di sana itu nggak ada, mau kamu beda 10 tahun sama dia biasanya nyebutnya nama, manggilnya nama, kecuali dia atasan kita. Tapi kalau setara aja pekerjaannya sama kita ya manggilnya nama pak. Tapi saya nggak pernah di sana manggil nama yang maksudnya orang yang lebih tua dari saya, pasti saya panggilnya mas atau enggak pak, siapapun itu. Tapi kalau yang lain sih
nggak tahu sih, maksudnya mungkin karena kebiasaan kan, jadi manggilnya nama aja dia. Iya sih emang rata-rata begitu. Iya, kalau saya sih maksudnya, ya maksudnya itu kayak kurang sopan sebenarnya. Kalau kita manggil nama kan lain-lain lah, kalau udah bapak-bapak terus kita panggil nama kan aneh loh. Ya minimal panggil Pak kah atau panggil Mas kah. Iya betul juga sih. Apalagi kayak kurang sopan juga. Iya, cuman Walaupun kadang mereka sih kayak lain-lain kalau aku panggil Pak. Katanya kan pulang biasa aja panggil nama aja. Cuman kalau saya pribadi nggak bisa. Maksudnya justru kayak nggak enak lah. ya apalagi sudah habit kan, sudah kebiasaan. Iya, karena kita nggak biasa lah manggil yang tua terus untuk nyebut namanya nggak biasa jadi ya. Iya. Cuman itu sih niatnya secara tidak langsung mendidik yang lain juga, memberi contoh sama yang lain. Cuman kita nggak ngomong lah, jangan manggil kayak gini. Cuman secara tidak langsung kita memberi Mencontohkan. contoh yang lain. Kalau yang lebih tua itu ya selayaknya dipanggil yang semestinya sudah. Jadi bang, pas abang baru lulus S1 ya kan? Nah, Ya, sebenarnya tujuan utama abang itu apa sih? Misalnya kerja itu cuma untuk kayak pelarian gitu, atau misalnya ada tujuan misalnya mau S2 atau gimana, atau nikah, nah, kayak gitu misalnya. sebenarnya sih pas lulus S1 ya, maksudnya ini impian semua orang. Orang kan pasti punya cita-cita, punya harapan yang Iya. lebih baik buat kedepannya. Nah, kalau saya pribadi ya mungkin terlalu tinggi lah hayalannya, cuman saya selalu yakin dan berdoa, di mana ada usaha dan doa insya Allah pasti ada jalannya, meskipun nanti yang dikasih nggak sesuai sama yang kita minta, tapi insya Allah itu yang terbaik. Cuman untuk saat ini setelah lulus itu kan udah rencana mau langsung kursus bahasa Arab di Pare. Cuman terkendala masalah dana lagi. Masalah biaya. Ya masalah biaya kan, ibaratnya orang tua kan juga maksudnya cuman petani. Selama ini yang membantu kuliah itu dari kakak, dia kerja di tambang juga. Cuman saya mikir lagi, nggak mungkin kan maksudnya buat setelah S1 ini lanjut lagi orang rumah lagi yang harus disusahin. Jadi saya mikir kayaknya harus nganggur setahun dulu nih, kerja buat ngumpulin modal buat ke sana, biar bisa lanjut ke Parean kursus. Dan ternyata yang direncanakan tidak sesuai dengan kenyataan, karena pada saat pas sudah kerja gitu kan udah Uangnya nggak terkumpul. gajian, ya ada niat mau nabung, tapi di sisi lain berpikir lagi ini ada kesempatan nih buat, maksudnya ibarat kata kasih senang orang tua lah, kasih dia uang kapan lagi gitu kan. Iya, Karena kan selama kita sekolah dari SD sampai sampai S1 kita nggak pernah ngasih apa-apa. Jadi mumpung sekarang ada waktu, ya insya Allah lah. Meskipun niatnya awal mau nabung buat lanjut, tapi karena masih ada orang tua buat nyenangin mereka dulu kan. Atau nanti ada rezeki lain sebagai penggantinya. Ya mumpung masih ada juga kan orang tua. Ya. Karena kan kita nggak tahu waktu, nggak tahu umur. Ya. Dan juga orang tua itu walaupun dikasih cuma 50.000, 100.000 udah senang betul. Iya. Ya maksudnya saya juga bersyukur sih, meskipun ibarat kata nggak ada yang saya simpan selama saya kerja, tapi ibaratnya saya sudah bisa berkontribusi di rumah gitu, paling enggak udah senangkan orang tua. Ada yang bisa saya kasih meskipun nggak seberapa. Sebenarnya sih nggak ada apa-apanya itu. Iya. Daripada pengeluarannya orang tua. Iya, nggak ada apa-apanya. Dari kecil sampai sekarang nggak ada apa-apanya. Cuman saya yakin insya Allah kalau misalnya kita niatnya ikhlas buat bantu orang tua, insya Allah nanti ada gantinya. Dan niat kita juga buat untuk rumah, insya Allah ada jalan pasti. Ya, pasti dimudahkan sama Allah. Iya, Mungkin dikasih rezeki langsung tiba-tiba kan udah tahu. Iya, kita kan nggak pernah tahu niatnya nabung kerja kan buat lanjut, ternyata kata Allah bukan itu, bukan lewat situ rezekinya buat sekolah, mungkin lewat tempat lain ya. Allah punya rencana yang banyak.
atau mungkin ke sana bukan jalan yang betul, maksudnya Iya, ada lagi yang jalan yang waktunya mungkin ya. iya kayak gitulah kan, manusia cuma bisa berencana aja. Heeh. Hmm. Oke. eh ada anu kah, misalnya kan ada kayak cemooh-cemooh apa maksudnya, kayak bisikan-bisikan tetangga ya kan, Bilang, eh sarjana kok, misalnya kan heeh. sarjana pendidikan kok kerjanya tambang ya, sempat kayak gitu Bang. Soalnya sih kalau tetangga sih enggak, yang Oh aman aja. kebanyakan tuh teman-teman. Nggak ngejek gitu kan. Soalnya sih enggak ngejek gitu sih, cuman ya kayak mungkin heran lah, bahasanya heran. Karena kan Hmm. mungkin mereka sebelumnya nggak tahu background saya pas SMK apa. Iya, kalau Oh, SMK ya. sudah ada basic tambang juga ya kan? Tapi lari Sebabnya sih ke katanya PAI. tuh, ya katanya dosen dulu itu pas saya awal-awal kuliah di semester 1, kan setiap masuk lokal tuh biasanya kalau tahun ajaran baru kan pasti perkenalan, Ya semester satu dosen lah. kenal kita dari mana asal sekolahnya, tempat tinggalnya. Nah, ada dosen satu itu yang bilang jurusan SMK terus tuh kuliahnya Eh, jurusan maksudnya sekolahnya di SMK ngambil jurusan geologi pertambangan, terus tuh setelah lulus lanjut memutuskan ngambil pendidikan agama Islam. mm, Langsung tetapi kata beliau sih itu bagus, katanya berarti kamu tersesat di jalan yang benar. tersesat. Kan biasanya kan ibaratnya kalau orang tersesat berarti salah jalan. Tapi bagus lah. Nah, tapi kalau ini kita tersesat di jalan yang benar, Eh, insya Allah. kayak teman saya juga banyak kan. Dia awalnya ada alumni eh, kayak apa perawat-perawat gitu, ada Iya. multimedia, ambilnya Hmm. PAI kan, Hmm. kayak nggak nyambung gitu nah. Hmm. Mungkin kalau secara eh, pandangan keilmuan atau akademik memang nggak nyambung. Mm-mm. Tapi kalau misalnya kita pikirin lagi, kalau maksudnya pakai logika lah, kita kan ngambil pendidikan agama Islam. Kita kan orang Islam, terus tuh salahnya di mana? Justru kan lebih bagus, ya kan? Iya sih, betul juga. Karena maksudnya yang kita beda misalnya nih contoh, saya di SMK jurusannya geologi pertambangan, Mm. terus itu nanti pas kuliah lanjutnya ngambil teknik mesin. Nah itu baru real gak masuk. Fix sama Saya kan jurusan. kalau misalnya ini kan kita agamanya Islam, terus tuh kuliahnya ngambil pendidikan agama Islam. Sebenarnya sih nggak ada yang salah kalau menurut saya. Justru Mm-mm. itu lebih bagus. Mungkin kan yang SMK karena notabene pendidikan agama Islamnya kurang, justru di tempat kuliah Mm-mm. biar lebih semangat lagi belajar agama, jadi kita ngambilnya pendidikan agama Islam. Yang mungkin nggak bisa ngaji kan karena Ah, PAI betul. harus bisa ngaji, Ya, jadi ibaratnya ajar ada tekanan tersendiri. hafalan apa. Kan ibaratnya itu beban soal beban moral juga di masyarakat. Iya. Ibarat kata kayak gini, nah, Masa kan anak. segala, ya masa anak lulusan pendidikan agama Islam nggak tahu ngaji. Iya. Ya, karena kan segala sesuatu itu memang perlu dipaksakan karena jadi terpaksa aja jadi terbiasa. Iya. Tapi bukan berarti maksudnya terusnya kayak merasa terpaksa, enggak. Justru kalau pengalaman saya pribadi itu misalnya yang awalnya misalnya nih nggak rajin sholat, terus tuh karena ada yang dimau rajin sholat meskipun terpaksa, tapi lama-lama kalau kita sudah belajar kita tahu oh tujuan sholat itu seperti ini, ternyata sholat itu adalah perintah dan kewajiban, insya Allah lama kelamaan kan niatnya lillahi ta'ala, jadi Mm-mm. rasa terpaksa itu nggak ada lagi. Iya betul juga sih, kayak Hmm. keterbutuhan lah Iya, kan istilahnya, karena juga kayak yang awalnya dipaksakan jadi butuh gitu. jadi kebiasaan jadi gak bisa ditinggalin, insya Allah pasti. Ya karena juga yang tadi abang bilang yang beban moral itu, masyarakat kayak nggak mau tahu itu nah. Iya, karena orang awam tuh nggak mandang. Iya. Pokoknya dibilang jurusan pendidikan agama Islam.
oh berarti tahu tentang agama secara Iya, keseluruhan. bisa Padahal, bisa ceramah, bisa ngaji, nah, bisa khutbah. Pokoknya padahal, bisa semua agama nah, kayak eh, kayak kayak pokoknya kayak jagonya tentang agama lah. iya. Karena cerita Syekh. sekolahnya sudah tinggi, padahal kita Mm-mm. di bangku kuliah itu, maksudnya kalau yang saya dapat ya basic agamanya justru sangat-sangat kurang masih. Iya. Kecuali yang diajarkan tuh kebanyakan basic cara mengajar menjadi seorang guru. Bukan Mm-mm. basic agama yang dikasih. Basic agama ada, cuman sangat kurang sekali. Kurang banget pokoknya. Karena Kurang sekali. pokoknya Nah, kalau emang betul-betul mau mendalami Islam itu pesantren ya, jalannya, nah bukan kalau lulusan pesantren, nah bisa itu. jadi maksudnya nggak diragukan lagi lah bahasanya. Iya. Kebanyak mungkin kan di pesantren-pesantren eh tahu ilmunya tapi bingung untuk Iya, mengemas ilmu iya, tersebut disampaikan gitu. Nah kan rata-rata ada banyak juga teman saya tuh ada yang jago bahasa Arab, banyak hafalan hadisnya, Qurannya, cuma pas dia presentasi kayak iya. nggak bisa ngapa-ngapain, cuma baca gitu. Heeh. Ya mungkin kalau kayak kita kan, misalnya kayak contoh kayak saya, lulusan SMK terus tuh masuk ngambil pendidikan agama Islam. Setelah lulus, mungkin basic, mungkin cara bicara atau presentasi di depan orang mungkin masih bisa dikategorikan oke, tapi secara keilmuan itu masih sangat kurang. Ya sebenarnya Bukan sangat kurang, kurang sekali. hafalan Iya, pokoknya kurang banget lah. ya apalah namanya, kuliah ini kan sebenarnya bukan cuma untuk kerja sih, untuk Iya, enggak melatih cuma. melatih apalah, melatih skill kita mungkin dari Iya, segi beradaptasi di misalnya merantau kan itu beradaptasi juga, iya. belajar Berarti mandiri. lebih banyak kita ngambil pengalamannya lah, pelajaran Iya. selama kayak merantau kuliah itu sebenarnya yang lebih baik itu pengalamannya. Untuk belajar membagi waktu kan sebenarnya tugas kuliah tuh wih banyak betul lah. Iya, kasih satu belum selesai, kasih lagi. Kalau kita Sebenarnya sih kalau itu, kalau misalnya kita mau berpikir positif itu kita diajarin buat lebih bertanggung jawab. iya, apalagi juga di kuliah kan banyak organisasi-organisasi. Iya. Cuma ya tergantung lagi. Kalau Hmm. misalnya kayak saya kan, nah saya itu eh, sibuk kerja. Nah, karena sibuk kerja, jadi ya betul-betul nggak sempat untuk ikut organisasi. Ada sih, Ah, cuma kayak komunitas kecil biasa aja, bukan organisasi besar kayak gitu. ah. Iya, sebenarnya sih kalau ikut organisasi satu pun sudah cukup sebenarnya. Itu Iya. kan buat melatih kita juga bagaimana berkomunikasi yang baik dengan orang banyak. Kan kalau kita Oh, organisasi kan otomatis dalam bentuk kelompok banyak orang, cara bicara yang baik itu kayak apa, cara menyampaikan pendapat, menerima kritikan, respon mm, masukan itu kalau di organisasi. Kalau saya sih iya. lebih ngambil ilmu itunya. Oh, Kan saya oh, dulu sebenarnya ya bahasanya orang tuh kayak demam panggung gitu nah, mm, pemalu. Saya pun Cuman kalau karena semenjak ikut organisasi kan, jadi berani gitu nah. ya jadi berani. Pokoknya ibaratnya kita itu apalagi maksudnya di dalam organisasi udah dipercayakan mendapatkan posisi gitu kan, Mm-mm. menjabat di organisasi. Jadi Ketua, kita, ya. iya, jadi kita kayak merasa, oh aku ini udah maksudnya udah ada jabatan, jadi nggak boleh lagi malu-malu mau ngomong. Jadi Dan kayak ada semangat tersendiri gitu nah. mm, Jadi kita nggak ada lagi istilah malu-malu ngomong di depan banyak orang juga nggak iya. takut lagi. Mm-mm. Ya pokoknya enak lah. Heeh. Dan di kuliah itu juga saya belajar apa ya, untuk mengolah kata, Ya, misalnya menjelaskan dengan pemahaman saya sendiri. Karena pas saya dulu pas masih SMA, saya itu kalau presentasi baca, dada, dada, iya betul. menjelaskan pakai bahasa sendiri. Pokoknya nulis itu dibaca, kayak baca plus nonton, baca nonton. Beda halnya sama kuliah. Kuliah saya cuma misalnya eh,
Misalnya dari misalnya hari ini presentasi, kemarinnya saya sudah sedikit baca-baca gitu nah mengenai apa yang mau dipresentasikan, siapkan memang, apalagi dibantu sama eh, apa namanya itu LCD, PowerPoint. ya PowerPoint. Nah itu kan tambah menunjang lagi, enak. Ya jadinya lebih tertata bahasa, lebih berani bicara sama orang di depan umum. Itu kan kayak pengalaman juga, beli Iya. pengalaman. Dan itu maksudnya ibaratnya nggak bisa kita dapat, maksudnya nggak ada yang nggak diajari di kampus, tapi kita dapatnya di luar. Ya kayak contohnya kayak di organisasi itu. Karena rata-rata kebanyakan sih anak-anak yang ikut organisasi pasti pada saat di lokal itu dia cenderung lebih aktif ketimbang sama yang Enggak nggak ikut organisasi. Ibaratnya yang cuma kadang ngampus, datang. pulang ke kos, ngampus lagi, kayak gitu-gitu aja. Jadi nggak ada kegiatan organisasi biasanya kayak gitu. Cuman itu sih, kalau kita mau berorganisasi lebih bagusnya bukan berarti kita memprioritaskan organisasi ketimbang kuliah. Karena kan banyak tuh teman-teman yang kadang telat kuliahnya gara-gara organisasi. Lambat lulusnya karena organisasi. Iya, karena kita kan tujuan kita buat kuliah bukan organisasi. Organisasi itu cuma pendukung aja. Ya tetap harus ingat orang tua lah, karena Iya. orang tua maunya kita itu cepat lulus. Yang paling penting lulus tepat waktu. Iya, gitu sih sebenarnya. Ya apalah namanya, kuliah itu pasti ada plus minusnya lah. Tergantung Gitu. orangnya sih sebenarnya kayak mana mau menyikapi. Kayak mana perspektifnya. Iya. Kalau dia perspektifnya uang, ya kuliah itu kayak rugi, buang-buang uang gitu kan. Buang-buang waktu, buang-buang uang. Iya, soalnya banyak yang ngomong kayak gitu sih. Ngapain kuliah? Banyak kok. Buang uang aja nanti kerjanya kayak gitu. Banyak lah sarjana pengangguran. Sebenarnya sih, iya, justru sebenarnya kayak gini nah. Kalau orang punya statement seperti itu, berarti kemungkinan besar dia berpikir kalau orang-orang yang kuliah itu ya buat nyari jasa aja. Padahal kalau saya pribadi, kita kayak kuliah gitu tuh sebenarnya tujuannya buat nuntut ilmu sih. Kalau masalah ijazah nomor 2, nomor 3 lah dia. Sebenarnya yang lebih penting tuh ilmunya. Bukan masalah bilang lulus S1 biar kayak gini, enggak. Karena kan maksudnya tuntunan dari agama juga kan perintahnya buat kita menuntut ilmu. Ya memang sih maksudnya menuntut ilmu bisa di mana aja. Cuman ibarat kata itu kalau secara formal kayak terstruktur kayak kuliah gitu kan kita lebih semangat lagi, lebih bisa bertanggung jawab ketimbang kita nggak kuliah terus tuh ya maksudnya sekedar mau nuntut ilmu di luar kayaknya agak males gitu nah, karena kan nggak itu Gak ada dorongan. Iya, nggak ada dorongan. Beda kalau kita kuliah, kalau kita nggak belajar ya udah nggak selesai, nggak lulus. Jadi ya tergantung lagi bagaimana kita memandang. Kebanyakan sih orang mikirnya kayak gitu. Cuman ya kalau kita sih ya nyikapinya santai aja. Nganggur ya nggak masalah sih. Bilang nganggur yang penting kan ibaratnya bukan berarti kayak gini nah. Bukan nganggurnya buat males-malesan enggak. Yang kalau nganggur terus tuh karena males-malesnya itu yang salah. Tapi kalau memang sudah usaha, udah apa segala macam terus tuh Berarti belum dapat kerjaan jadi yang memang harus nganggur ya sudah. berarti Kan ambil positifnya aja, mungkin katanya Allah ini kesempatanmu buat lebih banyak beribadah sebelum kerja nanti. Nah, ya, kita kalau ambil positifnya aja. nanti kalau sudah kerja Takutnya bacaanmu mungkin kurang. ya makanya katanya Allah ya mumpung masih nganggur biasakan memang sudah ibadah banyak-banyak jadi pas kerja nanti Terbiasa. ibadahnya nanti nggak ketinggalan juga karena udah kebiasaan. Itu ngambil positifnya. Ya harus kita sebagai muslim harus pintar-pintar memandang hikmah, memandang sisi positif, selalu nuzul sama Allah. Mungkin kalau kita kerja, oh berarti ada yang udah beres nih, kayak gitu. Mungkin atau juga karena dosa-dosa kita terlalu banyak kan. Ya kayak gitulah.
Ya banyak-banyak introspeksi diri. punya penyakit istighfar. Ya, mungkin sampai sini dulu Bang, pembicaraan kita, podcast kita. Oke. Semoga bermanfaat lah buat yang mendengarkannya. Amin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton atau mendengar podcast ini sampai habis. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.